Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kumari Budiman dengan NPM 2024-14507. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kiprah, tradisi dan pemikiran Kiai Haji Bisri Sansuri dalam bidang pendidikan serta relevansinya dalam pendidikan kontemporer. Saya kebetulan dari kelompok 5. Di sini daftar isinya adalah latar belakang, tujuan presentasi, biografi Kiai Haji Bisri Sansuri, silsilah keluarga, metode pengajaran, kiprah, tradisi pendidikan, dan hasil rangkumannya. Latar belakang untuk presentasi kelompok kami yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri adalah seorang ulama besar dan pendiri pesantren Denayar di Jombang yang memiliki pengaruh besar dalam pendidikan Islam di Indonesia. Lahir pada tahun 1886 di Lembang, Jawa Tengah, beliau dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memperjuangkan ilmu agama, tapi juga memberikan perhatian pada ilmu umum. Kiai Haji Bisri Sansuri percaya bahwa pendidikan yang berkualitas harus mencakup keseimbangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum sehingga membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang holistik. Lalu ada tujuan presentasi dari kelompok kita yaitu untuk mengeksplorasi kiprah tradisi pendidikan yang dibangun oleh Kiai Haji Bisri Sansuri serta menganalisis bagaimana sih relevansi pemikiran beliau dalam konteks pendidikan kontemporer. Fokus utama adalah menggali kontribusi beliau dalam mengembangkan pendidikan pesantren yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, serta bagaimana pemikiran beliau dapat diadaptasi di zaman sekarang. Selanjutnya yaitu siapa sih sebenarnya Kiai Haji Bisri Sansuri? Kiai Haji Bisri Sansuri lahir pada tahun 1886 di Lembang, Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu ulama besar yang sangat berpengaruh di kalangan NU atau Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Bisri Sansuri adalah pendiri pesantren Denayar di Jombang, berperan penting nih yang dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Selama hidupnya beliau mengabdikan diri untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu duniawi yang relevan dengan perkembangan zaman. Kiai Haji Sansuri berusaha menyatukan ilmu agama dengan ilmu umum dalam sistem pendidikan pesantren yang dia didirikan dengan metode pengajaran yang sangat personal dan berbasis pada kitab kuning serta ilmu umum. Beliau berhasil mencetak banyak santri yang tidak hanya berpengetahuan agama tapi juga cakap dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya ada silsilah keluarganya Kiai Haji Bisri Sansuri. Kiai Haji Bisri Sansuri lahir di keluarga ulama yang sangat menghormati dan mengutamakan pendidikan. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Sansuri adalah seorang ulama yang terkemuka di Rembang yang memberikan pengajaran agama kepada anak-anaknya sejak dini. Keluarga beliau memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Bisri Sansuri dengan mendirikan pesantren dan menyebarkan ilmu ke berbagai daerah. Lalu ada keturunan Kiai Haji Bisri Sansuri juga aktif dalam dunia pendidikan dan keagamaan. Anak-anak beliau seperti Kiai Haji Abdurrahman Bisri melanjutkan warisan beliau dalam mengembangkan pendidikan Islam baik dalam melalui pesantren maupun lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Keturunan beliau terus berkiprah dalam menjaga tradisi keilmuan dan pengajaran yang sudah diwariskan oleh Kiai Haji Bisri Sansuri. Peran keluarga dalam pendidikan Kiai Haji Bisri Sansuri yaitu kehidupan keluarga yang syarat dengan nilai agama sangat berpengaruh dalam perjalanan intelektual Kiai Haji Bisri Sansuri. Ayahnya yang merupakan seorang ulama yang memberikan dasar pendidikan agama yang kuat bagi beliau. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga sangat mendalam dan menjadikan Kiai Haji Bisri Sansuri tidak hanya memahami teks agama tapi juga memiliki kedalaman pemikiran dalam mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari. Guru-guru dari Kiai Haji Bisri Sansuri yaitu yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu salah satu guru besar yang sangat mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Bisri Sansuri adalah Kiai Haji Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yaitu NU. Sebagai guru ilmu Tuhan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan banyak hal mengenai fikih, tasawuf, serta ajaran-ajaran Islam yang mendalam. Dari beliau, Kiai Haji Bisri Sansuri belajar banyak mengenai pentingnya pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum.
Ki Haji Hashim Asy'ari sangat berperan penting dalam membentuk pandangan Ki Haji Bisri Samsuri yang mengutamakan keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam pendidikan. Yang kedua ada Ki Haji Wahab Hasbullah, ulama besar yang menjadikan salah satu guru Ki Haji Bisri Samsuri. Beliau banyak memberikan pemahaman mengenai fikih, ilmu hadis, serta ajaran Islam lainnya. Guru seperti Ki Haji Wahab Hasbullah memberikan Ki Haji Bisri Samsuri wawasan lebih luas dalam bidang keilmuan Islam yang lebih moderat dan mengajarkan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada guru Ki Haji Abdul Karim, yaitu seorang ulama yang juga menjadi guru bagi Ki Haji Bisri Samsuri adalah Ki Haji Abdul Karim yang mengajarkan ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Pengajaran dari beliau membantu Ki Haji Bisri Samsuri memperdalam pemahaman tentang teks agama dan memperkuat fondasi intelektualnya dalam dunia keislaman. Selain belajar dari guru-guru di Jombang, Ki Haji Bisri Samsuri juga menuntut ilmu di beberapa pesantren di Jawa Timur yang memberi pemahaman dasar tentang ilmu agama dan pendidikan moral. Hal ini memberikan beliau fondasi kuat dalam mengembangkan pendidikan berbasis pada ajaran Islam yang berluas-luas. Selanjutnya ada metode pengajaran dari Ki Haji Bisri Samsuri, yaitu ada pertama metode slogan. Dalam metode ini santri membaca kitab atau buku tertentu di hadapan pengasuh yang kemudian memberikan penjelasan dan bimbingan jika ada kesulitan dalam memahami materi tersebut. Metode ini bersifat lebih individual ya, di mana setiap santri diberikan perhatian lebih untuk memahami kitab yang sedang dipelajari. Dalam sistem ini, Ki Haji Bisri Samsuri memberikan kesempatan bagi santri untuk berkembang secara pribadi dengan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Lalu ada metode wetonan, di mana pengajaran ini membentuk kelompok santri belajar bersama dalam satu majelis untuk mempelajari kitab tertentu. Santri dapat berdiskusi dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 2024 14500 308. Metode pengajaran pendekatan berbasis kitab klasik. Ki Haji Bisri Samsuri sangat mengutamakan pengajaran kitab kuning atau kitab klasik yang menjadi rujukan utama dalam pendidikan agama Islam. Kitab-kitab tersebut meliputi fikih, tafsir, hadis, dan berbagai ilmu agama lainnya yang diolah dalam konteks kehidupan. Melalui pengajaran kitab kuning ini, santri diberikan dasar yang kuat dalam mempelajari ilmu agama secara mendalam dan komprehensif. Pendidikan karakter. Pendidikan yang diterapkan oleh Kiai Bisri Samsuri tidak hanya berbicara mengenai pengetahuan agama, tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter. Beliau percaya bahwa pendidikan yang benar adalah yang mampu membentuk moral dan akhlak mulia pada santrinya dengan mengajarkan nilai-nilai agama dan etika. Kiai Bisri Samsuri menanamkan pentingnya akhlak yang baik dalam setiap aspek kehidupan santri. Selanjutnya, kiprah tradisi Kiai Bisri Samsuri. Pesantren Denayar. Pesantren Denayar yang didirikan oleh Kiai Bisri Samsuri di Jombang menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh. Beliau mendirikan pesantren ini dengan tujuan mengajarkan ilmu agama yang komprehensif sekaligus menanamkan ilmu pengetahuan umum. Di pesantren ini, Kiai Bisri Samsuri mengajarkan ilmu fikih, tafsir, hadis, serta ilmu umum yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter dan kemandirian. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, pendidikan yang hanya berfokus pada pengetahuan akademik tidak cukup. Pemikiran Kiai Bisri Samsuri yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan bentukan akhlak yang baik bagi santri sangat relevan dengan tantangan pendidikan kontemporer.
pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama adalah fondasi yang diperlukan untuk menghadapi dinamika. Selanjutnya relevasinya Kiai Basri Sansuri. Pendidikan multidisiplin dan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Kiai Basri Sansuri mengajarkan pentingnya menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan. Pada masa beliau pesantren lebih fokus pada pengajaran ilmu agama yang mendalam seperti fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Namun, Kiai Basri Sansuri menyadari bahwa dunia sedang berkembang dan pengetahuan agama saja tidak cukup untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Di era kontemporer, pendidikan yang berbasis pada pendekatan multidisiplin sangat diperlukan. Pemikiran Kiai Basri Sansuri mengajarkan kita bahwa pendidikan harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum seperti sains, teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Ini sesuai dengan tren pendidikan masa kini yang tidak hanya mengutamakan kecerdasan intelektual tetapi juga kearifan spiritual dan moral. Hasil rangkuman, pemikiran dan tradisi pendidikan Kiai Basri Sansuri tetap relevan hingga saat ini dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum serta pendidikan karakter. Beliau memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang beliau bangun melalui pesantren dan Nayar bukan hanya mencetak ahli agama tetapi juga menghasilkan individu-individu yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan dunia modern. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.